Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi, NIM 191501618 dari Prodi Informatika Universitas Mula Warman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan paragraf. Yang pertama itu ada pengertian pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan suatu cara penulis untuk bisa mengembangkan gagasan utamanya menjadi sebuah paragraf yang utuh. Pengembangan paragraf menekankan pada kemampuan penulis untuk memperinci gagasan utama ke dalam gagasan-gagasan bawahan atau penjelas sehingga menjadi sebuah paragraf yang urut dan teratur. Nah, selanjutnya kita masuk ke pola pembangunan paragraf. Yang pertama itu ada pola pengembangan paragraf alamiah. Pengembangan paragraf secara alamiah adalah paragraf yang dikembangkan berdasarkan urutan waktu yang bersifat kronologis. Pengembangan ini dilakukan dengan menjelaskan pikiran utama dengan urutan ruang atau urutan waktu. Dengan pengembangan ini, penulis menjelaskan satu pikiran gagasan dari satu titik ke titik lainnya. Pengembangan dengan urutan ruang bisa dilakukan dengan menjelaskan ruang dari yang paling dekat hingga yang paling jauh, ataupun sebaliknya. Lalu pengembangan dengan urutan waktu bisa dimulai dari yang paling bawah atau paling awal hingga paling akhir ataupun sebaliknya. Lalu kita masuk ke pola pengembangan analogi. Pengembangan paragraf analogi adalah cara mengembangkan paragraf dengan memberikan sebuah ilustrasi khusus tentang sesuatu yang ditulis dalam karangan. Pengembangan paragraf ini memberikan sebuah contoh gambaran yang berbeda, tetapi memiliki kesamaan. Nah, lalu kita masuk ke pengembangan definisi. Pengembangan paragraf ini digunakan apabila seorang penulis bermaksud menjelaskan atau memperinci suatu istilah yang mengandung suatu konsep dengan tujuan agar pembaca memperoleh pengertian yang jelas. Dia itu menjelaskan sampai kita paham paragraf tersebut. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan klasifikasi. Ada pola pengembangan paragraf klasifikasi adalah mengembangkan topik utama dengan cara mengelompokkannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan sifat atau ciri-ciri tertentu. Pola ini berusaha untuk menggolongkan suatu hal yang dibahas dalam karangan berdasarkan kesamaan bentuk, kelas, tipe, ciri, ataupun sifatnya. Lalu ada pola pengembangan sebab akibat. Dalam pola pengembangan paragraf sebab akibat, paragraf dapat membuat suatu sebab dan beberapa akibat ataupun sebaliknya. Satu akibat dan beberapa sebab dapat menjadi gagasan utama, sedangkan akibatnya itu bisa jadi gagasan pendukung yang diuraikan dengan beberapa kalimat penjelas. Atau dapat juga sebaliknya. Jika akibat menjadi gagasan utama, perlu diuraikan beberapa penyebabnya dengan kalimat penjelas. Selanjutnya ada pengembangan komparatif dan kontrastif. Pengembangan paragraf komparatif atau pembanding dilakukan dengan cara membandingkan atau mempertentangkan suatu hal yang memperjelas paparan yang ditulis di dalam karangan. Paragraf yang dikembangkan dengan cara menyajikan persamaan tersebut disebut pengembangan komparatif. Sementara paragraf yang dikembangkan dengan cara menyajikan perbedaan disebut pengembangan kontrastif. Nah, lalu ada pengembangan deduktif dan pengembangan induktif. Pengembangan paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola dedukasi, dengan pemaparan hal yang bersifat umum, kemudian menyebarkan hal khusus. Kalimat utamanya berada di awal alinea. Lalu pengembangan induktif. Pengembangan induktif adalah jenis paragraf yang dikembangkan dengan pola induksi, yaitu dengan memaparkan hal-hal yang khusus, kemudian disimpulkan dengan hal yang lebih umum. Kalimat utama dapat ditemukan di akhir paragraf. Lalu yang terakhir ada pengembangan klimaks dan antiklimaks.
Paragraf klimaks adalah gaya bahasa penegasan yang menyatakan beberapa hal yang berturut-turut. Makin lama makin tinggi. Lalu pengembangan paragraf anti klimaks adalah gaya bahasa penegasan mulai dari suatu gagasan atau tema yang dianggap paling tinggi kedudukannya, kemudian perlahan-lahan dia menurun, mulai dari gagasan-gagasan yang lebih rendah. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang pengembangan paragraf dan pola pengembangan paragraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.